Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan saya Alvin Riantam PC, NPI 1452300034. Saya dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan memaparkan tugas mata kuliah Teknik Digital kelas A dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Ridhoi, STMT. Dengan tugas yang diberikan ialah mensimulasikan gambar monostabil basic LM555 monostabil circuit. Bagaimana langkah-langkahnya? Yuk ikuti videonya. Ya, halo teman-teman. Jadi kembali lagi dengan saya. Kali ini pertama-tama kita akan membuka link websitenya Pak Ridhoi terlebih dahulu. Jelas ya, ini terakhir. Nah, ini dia. Jadi di tugasnya itu ini dijelaskan, yaitu membuat simulasi video basic LM555 monostable circuit. Nah, nanti gambarnya itu disimulasikan. Sebelum ke Proteusnya, ke tutorialnya atau pensimulasiannya, mari saya jelaskan dulu terkait tugasnya. Nah, jadi ini tuh gambar simulasinya itu menggunakan IC 555. Mengapa harus IC 555? Karena di sini dijelaskan IC 555 adalah timer serbaguna yang dapat digunakan untuk membuat berbagai jenis rangkaian multifaktor. IC ini memiliki dua mode operasi utama. Yang pertama yaitu mode monostable. Nah, dalam mode ini menghasilkan pulsa tunggal dengan durasi yang ditentukan oleh nilai resistor dan kapasitor eksternal. Yang kedua, stable. Dalam mode ini IC 555 berosilisasi bolak-balik antara dua keadaan stabil dengan frekuensi yang ditentukan oleh nilai resistor dan kapasitor eksternal. Nah, ini IC-nya. Nah, multifaktor ini memiliki periode T, ya. Di rumusnya itu ini 6,7 kali 0,1 mikrosecond sama dengan hasilnya 0,7 mikrosecond, sehingga F sama dengan 1/T sama dengan 1,5 kHz. Terus lanjut. Nah, ini kan gambar simulasinya kan. Jadi di gambar ini itu rangkaian monostable dasar LM555. Di sini itu terdapat bagian-bagiannya. Yang pertama itu ada C2 itu sama dengan 0,1 UF dengan 1 IC, ini IC sama dengan menggunakan LM555 timer. Yang ketiga ada rangkaian SPV1 nomor material menggunakan sakral sesaat R1 dan C1 menentukan panjang pulsa keluaran di mana T sama dengan R1 dikali C1 dan R1 dalam ohm dan C1 dalam farad. Di rumusnya ini T sama dengan R1 kali C1. Tuh. Kita lihat ini itu menggunakan 5 sampai 15 volt. Ini inputnya. Nah, terus di bagian bottom sini itu adalah pemicu menjadi rendah sesaat ke arah. Nah, ini bottom. Nah, ketika ini ditekan atau di running istilahnya, itu akan munculkan suatu perbedaan atau suatu kejadian.
Misalnya kalau dikasih lampu sini akan menyala sekian berapa second gitu. Nah, nanti itu akan muncul nilainya berapa. Nah, 1, 2, 3. Nah, kita baca ini pada pin 4 adalah reset. Pin 4 adalah reset, biarkan terhubung ke VF atau V-ground di sini. Selama pengoperasian, turunkan pin 4 dan pin 2 secara bersamaan untuk mengatur ulang siklus waktu. Nah, itu. Nah, sini juga dijelaskan output menjadi tinggi untuk jangka waktu T, ya, di mana T sama dengan R1 kali C1, dan R1 dalam ohm dan C1 dalam farad. Nanti rumusnya ini ya, T sama dengan R1 sama dengan C1. Tuh. Ini ada juga rangkaiannya, resistornya, terus ini ada bottom, ground, ini IC-nya. Nah, tugasnya itu mensimulasikan dalam Proteus itu ya. Nah, itu terkait penjelasan dari tugasnya. Mari kita lanjutkan ke Proteusnya. Nah, jadi kita sudah sampai di Proteus dan kita sudah membuka Proteus. Ketika sudah sampai di laman ini, kita cari dulu komponen-komponennya. Yang pertama itu ada IC-nya 555, kita cari, kita klik OK. Yang kedua ada button, terus ada kapasitor, lanjut resistor. Oke, dan yang terakhir itu adalah LED red. Klik OK, kita samakan apakah sama. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, langkah pertama kita taruh IC-nya terlebih dahulu sini. Nah, di sini saya akan menjelaskan pertama-tama
Nah, di sini VDC-nya sudah terhubung ke power ini, terus ada outputnya, terus ini ada triggernya terhubung dengan button dan R2, terus controller-nya terhubung dengan R1 dan kapasitor. Nah, groundingnya juga sudah grounding atau V ground sudah terhubung. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan setelah ini? Terhubung. Selanjutnya maka kita akan seperti yang dilihat, lampu ini akan menyala sebentar. Hal ini membuktikan bahwa rangkaian ini berhasil dalam waktu 1 second nyalanya. Nah, untuk membuktikan 1 second atau tidaknya, kita bisa melihat dari ujian dari osiloskop. Kita buktikan apakah benar waktu yang diberikan lampu menyala atau waktunya 1 second. Pertama-tama kita klik debug terlebih dahulu dan tadi di osiloskop. Kita zoom out terlebih dahulu. Nah, settingannya di sini saya menggunakan DC semua untuk trigger channel dan channel A. Untuk channel C horizontal, channel B dan channel B tidak usah dihiraukan ya. Dan ini auto dan cursornya ini wajib dinyalakan untuk mengetahui suatu penerbangan yang akan high dan low-nya nanti. Nah, ini settingannya. Sekarang kita akan melakukan pembuktian. Nah, ini enak kelihatan. Pertama-tama kita akan klik buttonnya, kita paskan dulu dengan suatu osiloskopnya. Kita tunggu sampai dari awal. Nah, kita pause. Nah, ketika di pause, nah kita cari tegangannya. Ini kita tandai di sini apakah benar waktunya 1 second. 300 ini awalnya kita pencet 1, nantinya ini 2. Nah, coba hitung di suatu kalkulator, hasilnya ketahui adalah 1,2. Nah, hal ini menunjukkan hasilnya pas 1,02 sekian. Nah, pembuktian ini ternyata berhasil. Karena apa? Karena 1 atau 2-nya itu tidak dihiraukan karena diberikan komisi. Lebih dahulu berhasil waktunya 1 second. Nah, dalam waktu 1 second ini ternyata perkalian rumusnya C1 dan R1 ini menggunakan C1-nya menggunakan 90,999 mikrofarad dan untuk R1-nya ini 10K. Nih. Nah, akan menghasilkan waktu 1 second. Lampunya akan menyala. Nah, ketika lampunya ingin nyala selama 2 atau 3 sampai 5 second, nah itu nanti bisa dirubah di satunya. Bisa berubah. Nah, ini di perhitungan kalkulator saya menggunakan web itu. Nanti saya akan tunjukkan kalau perhitungan ini E1 90,999 dan R1 10 akan menghasilkan waktu 1 second. Nah,
Nah, saya juga nanti akan tunjukkan dalam waktu 1 atau 2 akan menghasilkan berapa waktu dalam perhitungan R1 dan C1. Jadi saya akan tunjukkan untuk perhitungannya. Nah, dan ini kita sudah sampai di perhitungannya, webnya. Saya menggunakan webnya Ohm's Law Calculator. Terus dibutuhkan 90. Nah, waktunya 91,1 sekian. Nah, hari ini dibuktikan benar ya. Tadi untuk dalam waktu 1 second itu rumusnya itu kapasitornya harus 91,999 dan resistornya harus 10K. Misal untuk waktunya lupa, kita menginginkan waktu 2 second, maka akan menggunakan kapasitor 181,818 mikrofarad untuk menghasilkan waktu 2 second. Nah, saya rasa cukup satu pembuktian saja, yaitu 1 second, karena itu menurut saya sudah benar. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan atau saya paparkan, simulasikan tentang Mixer Kabel 555. Mungkin kalau ada kesalahan dalam ucap atau dalam mensimulasikan, saya mohon maaf. Saya juga ucapkan kepada Bapak Ahmad Ridhoi, SDM, telah memberikan tugas selaku dosen pembimbing pada mata kuliah teknik digital. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.